Film ini berfokus pada seorang berkulit hitam yang mencoba menaklukkan perempuan berparas cantik, teman sekolahnya yang sangat cuek. Berbagai cara telah ia lakukan, mulai dari pendekatan emosional, jiwa humoris, bahkan perhatian yang lebih. Semua itu memang berhasil ia lakukan, namun endingnya cukup membuat kita meneteskan air mata. Film dimulai memperlihatkan seorang remaja pria yang sedang berlari di pagi hari, dan pria ini bernama Vince. Secara tidak sengaja, Vince melihat seorang gadis berdiri tepat di tepi jembatan, seolah-olah ingin mengakhiri hidupnya. Kemudian dia pun mendekati gadis itu yang ternyata teman kelasnya sendiri yang bernama Violet. Dia berusaha mendekati, tapi Violet malah mengusirnya. Just go! What are you doing? Singkat cerita, Violet kini telah masuk sekolah, yang ternyata dengan diam-diam Vince selalu memandanginya. Tapi respon Violet biasa aja tuh, dan cueknya minta ampun. Hingga suatu ketika Vince dipanggil oleh kepala sekolah karena sudah 2 minggu tidak masuk kelas. Entah kemana saja dia, tapi saat itu dia terancam tidak lulus. Setelah itu Vince kemudian nongki di kantin dan ngobrol dengan kedua sahabat dekatnya yang bernama Ray dan Mila. Ternyata saat itu Violet juga ada di sana bersama sahabatnya pula yang bernama Jack dan Linda. Sepanjang percakapan, Vince hanya menatap Violet dari kejauhan, dan sangat jelas sekali jika Vince ini tertarik dengan sosok Violet walaupun sering kali dicuekin. Sepulang dari sekolah, Vince kini telah tiba di rumah. Kemudian kita diperlihatkan kakaknya Vince yang bernama Kate yang menyambut adiknya ini dengan penuh kasih sayang. Sedangkan saat itu ibu mereka sedang ada pekerjaan di luar kota, sementara sang ayah sudah lama berpisah dengan ibunya. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan keluarga Violet yang masih tetaplah utuh. Mereka di sini sedang berusaha menghibur dan menenangkan anaknya ini karena mengalami gangguan kecemasan serta trauma berat setelah kakaknya tiada akibat kecelakaan. Namun untung saja Violet masih bisa diselamatkan pada saat kecelakaan itu terjadi. Di sisi lain, ternyata Vince sedang kepo nih pada Violet dengan melihat sosmednya. Tapi ia malah menemukan sebuah informasi tentang peristiwa kecelakaan Violet dengan kakaknya di sebuah jembatan. Hingga pada akhirnya Vince pergi melihat lokasi kejadian itu, yang ternyata jembatan ini adalah tempat Violet berdiri di tepian saat bertemu dengan Vince di awal film, guys. Keesokan paginya, kini aktivitas sekolah kembali dilaksanakan. Saat itu Violet yang terlambat masuk kelas menjadi pusat perhatian para siswa. That's so weird. Okay. Karena aksinya Vince tadi, Violet kemudian memberikan senyuman padanya. Dan karena hal itu semangat Vince tiba-tiba membara, dan hatinya kini mulai tambah baper pada Violet. Bahkan saat keluar kelas, Vince langsung mendekati Violet karena mengira ia sudah mulai suka padanya. Tapi I'm the last person you should be asking. sepulang dari sekolah, karena Vince orangnya pelupa, ia pun mulai menuliskan lembaran-lembaran kertas kecil lalu menempelkan di dinding kamarnya yang bertuliskan, "Akhirnya dia tersenyum kepadaku." Jadi setiap momen indah itulah Vince pasti menulisnya, kemudian menempelkannya ke dinding kamarnya, guys. Di tempat lain, kita melihat Violet tengah mendatangi pesta bersama teman-temannya, di mana saat itu ia didatangi oleh Jack. Ya, kita tahu ya, di sini Jack selalu mendekati Violet karena ia sudah lama menyukainya. Tapi Violet tidak ada waktu untuk merespon seorang pria karena kondisinya saat itu masih belum stabil. Bahkan Violet malah mengacuhkan Jack lalu pulang dari pesta. Sebelum tiba di rumah, Violet terkejut melihat Vince yang ternyata mengetag dirinya di Instastory sambil menyanyikan lagu untuk Violet.
Melihat itu, Violet malah jengkel dan langsung menelpon Vince untuk segera menghapus story IG-nya itu. Melihat ada kesempatan, Vince selalu mengungkapkan tujuannya di sini tak lain untuk mengajak Violet ngobrol secara langsung untuk sebuah tugas sekolah yang ternyata itu berhasil guys. Dimana Violet langsung mengajak Vince untuk menemuinya sekarang juga. Saat sedang bersama itulah Vince berusaha mengajak mengobrol, tapi jawaban Violet hanya singkat saja dengan kata iya saja guys. Seakan hal itu memperkuat kalau dirinya memang gadis yang sangat cuek dan tidak akan pernah tertarik dengan pria seperti apapun. Di sini Violet sempat memberikan senyuman kepada Finn, tapi sepertinya senyuman itu sebuah paksaan ya. Sampai pada akhirnya malam sudah semakin larut. Finn terlihat sudah kehabisan bahan obrolan. Maka sebelum pulang, Finn sempat mengajak Violet untuk mendatangi sebuah tempat di keesokan harinya. Maksud dari Finn siapa tahu kan hal itu bisa membuat Violet lebih terbuka atau merasa senang lagi. Namun ternyata Violet malah menolak mentah-mentah ajakan Vince tersebut. Keesokan harinya, Vince dan Violet kebetulan berpapasan di jalan raya. Dan saat itu, Vince tidak menyangka kalau Violet akhirnya di sini mengiyakan ajakan Vince semalam. Namun dengan satu syarat, Violet tidak akan pernah berangkat ke tempat tersebut jika mereka menggunakan sebuah mobil. Karena ia masih sangat trauma dengan peristiwa kecelakaan bersama kakaknya. Singkatnya, mereka akhirnya berangkat menggunakan sepeda melewati padang rumput dengan pemandangan yang sangat indah. Terlihat Finn sangat bahagia sekali bisa berhasil mengajak Violet jalan-jalan menikmati keindahan alam sambil bersenda gurau dengan wanita impiannya itu. Tapi di sini Violet masih terlihat cuek-cuek saja pada Vince. Ya, memang faktanya sekarang Violet sama sekali tidak tertarik pada Vince, apalagi menyukainya. Sampai pada akhirnya Vince mengajak Violet masuk ke dalam hutan, titik tertinggi yang terletak di Indiana, negara bagian Amerika Serikat. Get on up here, Ultraviolet. Come on. Thing I think I've ever seen. Dan terlihat saat itu Violet sudah memancarkan senyuman. Bahkan terlihat sudah mulai senang dengan Vince setelah diajak ke sini. Dan sebelum pulang, Vince sempat mengajak Violet untuk mengubur sebuah benda sebagai kenang-kenangan jika mereka pernah ke tempat ini. Sambil mengubur benda itu, terlihat Vince spontan menatap Violet dengan begitu dalam. Dan siapa sangka Violet membalas tatapan itu beserta senyuman tipisnya yang menawan. Dari sini kita bisa belajar ya, jika bagaimanapun keadaan kita dan secuek apapun wanita yang kita sukai, pasti ada jalan untuk mendapatkan hatinya cuy. Singkat cerita, kini mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Dan di sini kita melihat Violet dan Vince ternyata sudah mulai chattingan, saling menanyakan kabar, aktivitas, dan mulai terbuka satu sama lain. My own brain is to me the most unaccountable of machinery. Dan sungguh tak disangka, Vince tiba-tiba datang ke rumah Violet di tengah malam. Kedatangannya di sini membuat Violet cukup terkejut sekaligus bahagia. Bahkan Vince di sini nekat mengajak Violet keluar malam dari rumah hanya untuk mendatangi ke suatu tempat. Dan benar saja, Vince membawa Violet ke sebuah bangunan tua, di mana orang-orang selalu menulis harapan di sana. Setelah mereka menulis harapan mereka, di mana Finn menulis agar tetap terjaga, sementara Violet menulis harus berani. Kemudian mereka lanjut ngobrol satu sama lain dan sudah terlihat jelas ya, jika sepertinya benih-benih cinta Violet terhadap Finn sudah mulai tumbuh. Bahkan Violet berkata jika sebenarnya kita tidak mengingat hari, melainkan mengingat momen, sambil tersenyum manis menatap Vince. Keesokan harinya di sekolah, karena akan diadakan proyek kelas yang beranggotakan 2 orang dalam satu kelompok pada mata pelajaran geografi, dan kebetulan Vince dan Violet satu kelompok.
Mengetahui hal itu, Jack yang cemburu langsung mendatangi mereka karena ia tidak terima jika Finn selalu modus mendekati Violet. Setelah itu, Linda yang ternyata mengetahui jika selama ini Violet dekat dengan Vince, ia pun memberitahukan Violet jika berhati-hatilah dengannya karena Finn orangnya agak berbahaya dan mempunyai keanehan pada dirinya. Mendengar hal itu, rasa trauma Violet tiba-tiba langsung muncul dan mulai ragu dengan sosok Finn. Astaga, mudah terpengaruh ini cewek. Dan kasihan sekali ya pada Vince. Saat itu ia sampai nekat tidur di halaman rumah Violet untuk mengembalikan kepercayaannya lagi kepadanya setelah dipengaruhi oleh temannya. Ya memang benar sih, Vince mengaku jika dirinya mempunyai keanehan. Kadang ia jadi pelupa, kadang ia tidak sadar dengan dirinya. Tapi ia mengatakan kalau dirinya sama sekali tidaklah berbahaya. Bahkan ia selalu berusaha bagaimanapun caranya untuk membuat Violet selalu tersenyum dan sebisa mungkin menyembuhkan trauma serta penyakit cemasnya setelah kepergian mendiang kakaknya. Dan dengan tujuannya sekarang, dia di sini mendatangi rumah Violet karena ingin mengajaknya ke suatu tempat yang bagus menurutnya, sekaligus mengerjakan proyek kelas di sana. Dan ia yakin Violet akan senang. Pada akhirnya Violet mau ikut juga. Finn pun sangat senang meskipun Violet kelihatan masih sangat trauma di atas mobil. Sedikit demi sedikit dia berusaha menghibur Violet dengan caranya sendiri. Hingga akhirnya Violet mulai agak santai, mulai menikmati perjalanannya itu. Setelah sedikit tersenyum di pertengahan jalan, entah kenapa Violet tiba-tiba sedih. Ternyata ia mengingat kejadian yang telah menimpannya bersama kakaknya dulu. Melihat Violet mulai meneteskan air mata, Vince pun langsung mengambil tangan Violet dengan genggaman yang begitu erat. Hal itu membuat Violet sedikit lebih tenang. Sampai suatu ketika, Finn membawanya ke sebuah tempat seluncuran. Di sini Violet terlihat bahagia sekali guys. Dan setelahnya dari tempat itu, Vince melanjutkan perjalanannya sembari bernyanyi menikmati setiap perjalanan, di mana hal itu membuat Violet cukup terhibur. Seolah harinya penuh warna hingga menciptakan sebuah harapan atas kehadiran Vince di hidupnya. Entah kenapa Violet hanya bisa menatap Vince di mana tatapan itu berbeda dari tatapan-tatapan sebelumnya. Dan dengan kepekaannya, Vince langsung melakukan hal itu guys. Setelah mereka berciuman di jalan, mereka masih tetap berlanjut sampai Violet benar-benar tertawa lepas dibuatnya. Sampai pada akhirnya perjalanan mereka telah usai dan kini kegiatan sekolah sudah mulai kembali dimulai. Saat itu terlihat Violet sangat lesu mengikuti pelajaran, yang ternyata penyebabnya adalah karena Vince tidak hadir hari ini. Entah ia kemana. Violet berusaha menghubungi tapi sama sekali tidak ada tanggapan dari Vince karena khawatir. Kemudian setelah pelajaran selesai, Violet langsung menemui kedua sahabatnya Finn, yaitu Ray dan Mila, untuk menanyakan keberadaan Finn saat ini. Akan tetapi mereka juga sama sekali tidak mengetahuinya. Yang jelas pada intinya mereka memberitahukan kepada Violet jika sebenarnya Finn memang dari dulu selalu menghilang 2 hari, 4 hari, bahkan sampai 1 minggu. Tapi Finn selalu kembali, ucap Ray dan Mila. Dan benar saja beberapa hari kemudian, setelahnya Vince tiba-tiba datang ke rumah Violet. Entah ia dari mana. Violet yang masih merasa jengkel karena Vince tidak membalas pesannya dari beberapa hari yang lalu, seketika menjadi acuh tak acuh saat melihat Vince di sana. Tapi untung saja kedua orang tua Violet yang baik hati menyambut ramah kedatangan Vince. Setelah berbaikan, Vince kembali mengajak Violet jalan-jalan mendatangi sebuah danau yang sangat indah.
You're not going in. Di tepi danau itu, Vince terlihat sudah tidak sabar untuk menyemplung menikmati kesejukan air danau. Kemudian dia mengajak Violet untuk berenang bersama. Tapi sepertinya Violet agak sedikit malu-malu melepaskan bajunya di hadapan Vince. Vince mulai membuka bajunya untuk siap-siap berenang. Ternyata Violet kepancing nih untuk berenang juga dan mulai melepaskan bajunya, guys. Setelah mereka mulai kedinginan karena kelamaan berenang, Violet dan Vince mulai berbincang-bincang. Beberapa pertanyaan umumnya perempuan dilontarkan pada Vince. Namun hal itu teralihkan saat Violet tidak sengaja melihat bekas luka yang cukup parah di bagian perut Vince. Ia pun langsung bertanya, bekas luka apa itu? Vince pun langsung menceritakan semua masa-masa suramnya atas kejahatan ayahnya terhadap dirinya di waktu ia masih kecil. Ia berkata, dulu ayahnya bisa saja berubah menjadi manusia yang paling kejam. Itulah sebabnya Vince kadang jadi manusia pelupa. Terkadang tidak bisa mengontrol pikirannya sendiri. Makanya ia selalu menghilang dengan maksud untuk mencari ketenangan pada dirinya. Ternyata gangguan kecemasan pada diri Vince lebih besar dibandingkan Violet sendiri, guys. Singkat cerita, kini mereka telah pulang dari danau. Namun sialnya di tengah perjalanan, ternyata ada tiang listrik yang tumbang dan menghalangi perjalanan mereka. Tidak ada jalan lain, hingga pada akhirnya mereka harus mencari tempat berteduh sekaligus tempat istirahat. Karena situasi sekarang hujan lumayan deras dan tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan. Dengan sangat-sangat terpaksa, mereka berdua berteduh di dalam rongsokan kereta. Malam itu mereka berdua terlihat sangat bahagia. Ya, mungkin karena ini sudah waktu yang tepat. Tiba-tiba Violet langsung bangun dari pangkuan Vince. Kemudian mereka saling tatap. Lalu secara perlahan saling mendekap hingga Violet melepaskan seluruh pakaiannya. Dan pada akhirnya mereka melakukan ritual yang sangat sakral, yaitu bercocok tanam. Keesokan paginya barulah mereka sadar dan panik tak karuan karena ternyata mereka sampai ketiduran di dalam rongsokan kereta tersebut. It's not his fault. Later. It's Vince. Go home. Di sini Vince sangat merasa bersalah ya, terutama kepada kedua orang tua Violet. Ia pun berusaha menghibur dirinya dengan berlari dan merenung di kamarnya. Sampai suatu ketika di sekolah, Jack kembali mendekati Violet. Namun saat itu Finn langsung mengajak Violet dan menarik tangannya untuk pergi. Namun saat itu Jack yang merasa jengkel langsung berteriak menghina Vince di depan banyak orang. Tentu saja amarah Finn pun tak terbendung. Setelah menghajar Jack di sekolah, Finn langsung pulang ke rumah dengan perasaan yang emosi, sekaligus bercampur sakit hati dengan kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini. Belum lagi, kedua orang tua Violet sudah kecewa dengan dirinya, di mana hal itu membuat Finn sangat depresi dan frustasi. Sampai pada akhirnya ia keluar lagi entah mau kemana. Singkatnya, Violet yang merasa khawatir kenapa Finn tidak membalas pesannya sampai saat ini. Ia pun terpaksa mendatangi rumah Vince untuk memastikan apakah ia baik-baik saja di sana. Tapi nyatanya Violet hanya menemukan Cat di sana, guys. Saking khawatirnya, Violet terpaksa tinggal di rumah Vince untuk menunggunya pulang. Tapi sampai malam hari pun, Vince ternyata tidak balik-balik juga nih. Singkat cerita, kini sudah beberapa hari Vince tidak kunjung kembali. Entah dirinya kemana. Violet pun meminta bantuan ayahnya agar bisa menemukan Vince. Namun ayahnya hanya bilang, coba deh kamu mencarinya ke tempat yang pernah kamu kunjungi dengannya. Seketika itu, Violet langsung teringat dengan danau yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Hingga pada akhirnya Violet langsung berangkat ke sana untuk mencari Vince.
Dan setibanya di danau itu, Violet mencarinya di tepi danau. Namun sayangnya, Violet hanya menemukan pakaian Vince yang bercecer di tepi danau. Ya, pada kenyataannya, Vince telah berpulang ke Yang Maha Pencipta. Ia mengakhiri hidupnya karena sudah tidak sanggup menanggung beban kehidupannya. Hingga film pun berakhir dengan sad ending. Ya, terkadang kita mengalami masalah yang menurut kita sudah tidak ada jalan keluarnya guys. Namun dengan mengakhiri hidup, benar-benar bukan jalan keluar dari masalah itu. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jumpa lagi di next video guys. Dadah.